Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izin kami selaku panitia ad hoc yang telah diamanahi oleh Ketua Presiden kita Safron untuk melakukan proses pemilihan dari pimpinan ketua presiden marhalah kita alumni 95 Dragon untuk periode mendatang. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Mungkin ini agak berbau ilmiah gitu teman-teman ya. Baik, teman-teman sekalian, kita sekarang sudah layak menggelari diri kita sebagai Abu Khomsin. Betul nggak ya? Usia kita tahun ini sebagian besar sudah 50, menjelang 50, bahkan sudah lewat dari 50. Nah, dalam usia 50 ini, dalam psikologi perkembangan itu, kita adalah masa di mana kita idealnya masa untuk memberi, berbagi, menasehati, dan syukur alhamdulillah dalam rentang 50 tahun hidup kita ini, dulu waktu kita jadi santri, usia berapa Ustaz ketika jadi santri? Umur 12, 13, 12 sampai 20. Yang dalam teori psikologi perkembangan adalah masa golden age, masa keemasan. Masa keemasan kita di Gontor diisi dengan hal-hal yang emas juga. Kita belajar berorganisasi, kita beribadah, kita bermuhadharah, kita dan seterusnya. Kita menjadi ketua PPM, kita menjadi ketua POT, firqah segala macam. Itu sebuah kesyukuran yang itu melengkapi hidup kita. Di tengah teman-teman kita zaman kita remaja, ketemunya dengan narkoba, ketemunya dengan free sex, ketemunya dengan film-film porno. Kita saat itu bertemu dengan masa kemasan yang isinya adalah ilmu, perjuangan, ibadah, kemuliaan, kehormatan, dan seterusnya. Dan itu pula para ustadz sekalian, itu pula yang menjadi modalitas kita untuk mengarungi hidup kita yang sudah kita lewati dalam usia 20 tahun kita, 30 tahun kita, dan 40 tahun kita. Dan itu sebuah kesyukuran. Nah, PR besarnya di usia 50 tahun ini adalah bagaimana kita bisa mengisi tugas perkembangan di Abu Khomsin ini untuk menasehati, untuk memberi, untuk berbagi, untuk memberikan apa yang sudah kita miliki di dalam usia kita sebelum 50 tahun. Namun, tentu yang namanya idealitas selalu dipertemukan dengan realita-realita hidup kita. Ada istilah, tadi saya diskusi dengan Ustadz Asep, ada istilah orang yang belum selesai dengan dirinya, orang yang belum selesai dengan keluarganya. Ada orang yang sudah selesai dengan dirinya tapi belum selesai dengan keluarganya. Ada orang yang sudah selesai dengan dirinya, dengan keluarganya, tapi belum selesai dengan lingkungan. Tetapi sesungguhnya kita belum sepenuhnya selesai dengan diri kita. Belum sepenuhnya selesai dengan keluarga kita, dengan istri kita. Mudah-mudahan kita senang mendengarnya kalau kita bilang kita belum selesai dengan istri kita. Kita belum selesai dengan anak-anak kita. Kita belum selesai dengan lingkungan kita. Kita belum selesai dengan bangsa kita. Bahkan kita belum selesai dengan Tuhan kita.
kita belum selesai dengan Allah. Artinya apa? Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk menyelesaikan semua hal-hal yang belum selesai. Allah masih ingin melihat, ayo apalagi hambaku, apalagi ustadku, apalagi kiaiku, apalagi yang ingin kau persembahkan kepadaku. Kita belum selesai dan kita harus menyatakan dalam diri kita, kita belum selesai dengan semua itu. Dan Allah masih memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan semua itu. Tantangannya teman-teman sekalian, kita bertempur, berkelahi, berperang dengan waktu. Kita tidak bisa melawan putihnya rambut kita yang semakin banyak. Kita tidak bisa melawan fisik kita. Tadi Akhina Fadli Mudas udah cerita, Mam tadi gue naik tangga situ, naik turun udah ngos-ngosan. Kita sudah tidak bisa melawan fisik kita. Kita dibatasi oleh waktu. Walantar kita ingin sekali balik ke masa lalu untuk memperbaiki hidup kita, tapi kesempatannya sudah tidak ada. Lalu bagaimana cara kita melawan waktu ini? Bagaimana cara kita melawan usia yang kian menua? Izinkan saya menyampaikan tips. Cara kita melawan waktu adalah dengan kembali mengelola energi kita, mengelola semangat kita. Itulah sebagian cara kita untuk melawan waktu. Apa itu energi? Energi sebenarnya adalah kata lain daripada iman kita. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita kepada kegaiban, iman kita kepada masa depan, di mana iman itu melahirkan semangat lagi dan lagi. Energi ini kalau kita terus kelola dengan baik, energi ini akan mengingatkan kita ketika kita bangun tidur, apa lagi yang akan kamu lakukan, cita-cita apa lagi yang belum kamu raih, tugas apa lagi yang belum kamu tunaikan. Ini akan memanggil kita, mengcalling kita. Dengan cara itulah kita melawan rasa tua. Dengan cara itulah kita melawan, aduh, gue udah gak bisa apa-apa lagi, udah tua. Aduh. Dengan cara itulah kita melawan nanti kalau reuni kita akan begini. Tidak. Reuni depan yang kita omongkan bukan sakit kita, yang kita omongkan bukan rambut kita yang mulai memutih, yang kita omongkan adalah apa karya yang sudah kita kerjakan dan sedang kita kerjakan dan masih akan kita kerjakan. Allahu Akbar. Allah. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks itulah, dalam konteks tugas kita menyelesaikan hal-hal yang belum selesai, Dragoner hadir, marhalah hadir, marhalah datang seolah-olah utusan Allah yang dikirimkan kepada kita. Mari kita gunakan dragon ini sebagai instrumen kita semua untuk menyelesaikan hal-hal yang belum selesai. Kalau ada orang yang merasa belum selesai dengan dirinya, selesaikanlah melalui dragon. Kalau ada orang yang merasa belum selesai dengan keluarganya, selesaikanlah melalui dragon. Bahkan kalau ada orang yang merasa belum selesai dengan Allahnya, selesaikanlah melalui dragon.
Bagaimana caranya? Jadikan dragon ini sebagai instrumen kita, sarana kita, tools kita, alat kita, bahtera kita yang akan membawa kita kepada Allah, dan Allah yang akan menyelesaikan semua hal-hal yang belum selesai melalui dragon. Bersatu, berbagi, bersinergi. Sehingga insya Allah nanti kita semua, Ustaz Turmana, mana Ustaz Turmana? Kemarin saya diskusi soal akhirat sama surga, sama Yesus dengan beliau. Sehingga kita nanti di surga nanti kita bikin kapling bareng-bareng yang namanya kapling dragon. Masuk surga bareng-bareng. Sehingga kita bisa makan seperti ini lagi. Tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, itu teman-teman semuanya sebagai pengantar. Mari di usia Khomsin ini kita semakin serius mendedikasikan hidup kita kepada Allah melalui dragon. Sebagai sebuah benchmarking teman-teman, beberapa marhala-marhala baik senior kita sebelum maupun setelah kita, ada banyak tipologi yang mungkin bisa memperkaya wawasan kita. Ada marhala yang mempunyai struktur sangat rigid, sangat kaku. Kayak ada DPR-nya, kayak ada eksekutifnya begitu. Ada marhala yang saya menyebutkan 94, nggak ada ketuanya, nggak ada. Jadi gimana? Ya jalan-jalan aja. Ada marhala yang sangat kompak, sangat ini seperti La Viola ya, 2000 sangat lengkap lagi. Nah tentu kita masih terus mencari, dan yang selama ini sudah berjalan selama 30 tahun ini saya kira sudah sangat baik, sudah sangat kompatibel, dan buktinya malam hari ini kita semua bisa berkumpul dengan semua dinamika dan kelebihannya yang sudah disampaikan oleh tim panitia. Nah maka malam ini kita akan mencoba untuk memilih yang menurut kita sudah menjadi ijtihad yang terbaik. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Gus Solah dan Pak Ubed. Ya. Demikian sebagai prolog dan pembukaan dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Salahuddin. Betul Ustaz.